Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Basofi, Eskom MT, sebagai dosen dan juga pembimbing saya dalam menjalankan tugas ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan saya dalam rangka pemenuhan tugas TM04 eh, dengan materi pengenalan Bootstrap. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Bootstrap. Apa sih Bootstrap itu? Bootstrap adalah framework atau front-end gratis untuk pengembangan web agar lebih cepat dan lebih mudah. Bootstrap menyertakan template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, prompt, tombol, tabel navigasi, modals, carousel gambar, dan banyak lainnya, serta plugin JavaScript opsional. Bootstrap juga memberi kemudahan dalam membuat desain yang responsif dengan mudah. Singkatnya, Bootstrap merupakan framework CSS yang menyediakan kelas dan komponen yang siap dipakai, sehingga kita tidak perlu menulis kode CSS dari nol. Cukup hanya memanggil kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap. Contohnya nih, jika kita ingin menginputkan di tampilan web kita sebuah tombol atau button, jika kita tanpa menggunakan Bootstrap, dengan menggunakan CSS saja, maka uh, kita akan mengedit stylenya itu sangat banyak sekali dan tidak ringkas. Jika kita menggunakan Bootstrap, cukup memanggil kelasnya tersebut dan itu sangat memudahkan para web development. Jadi pengembangan webnya agar lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uh, bagaimana cara kita menghubungkan file HTML dan CSS kita ke Bootstrap. Ada dua cara. Yang pertama adalah cara offline. Di cara offline ini, kita search di browser kita getbootstrap.com. Maka akan tampilannya seperti ini. Langkah pertama kita akan mendownload file compile CSS dan JS. Kita download, kemudian kita ekstrak di file directory kita. Setelah itu, cara menghubungkannya, kita menginputkan tag link dengan realnya style sheet, tipenya teks atau CSS. Kemudian kita masukkan filenya tersebut. Jadi ini foldernya, ini nama filenya, dan jangan lupa ekstensinya. Sama juga kita menginputkan JavaScript seperti ini. Keuntungannya kalau kita menggunakan Bootstrap offline ini tidak perlu menggunakan jaringan internet, jadi lebih mudah. Jika ingin lebih simpel, kita bisa menggunakan Bootstrap online. Jadi cukup kita masuk ke get start ini, kemudian kita masuk ke starter template. Maka yang ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke file HTML kita, maka otomatis akan dapat terhubung antara HTML dan CSS terhadap Bootstrap yang kita buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di percobaan pertama saya. Di percobaan pertama saya membuat kontainer, atau kontainer ini adalah wadah digunakan untuk mengisi konten di dalamnya. Jadi di Bootstrap terdapat kelas, pembagian dua kelas kontainer. Yang pertama ada kontainer. Jadi pada div ini terdapat kelas kontainer, elemen div ini. Kelas kontainer ini menyediakan wadah lebar yang responsif. Kemudian
jika kita mengubah ukuran jendela browser untuk melihat bahwa lebarnya atau lebar maksimum akan berubah pada titik berhenti yang berbeda. Jadi kesimpulannya, ukurannya ini tipenya tipe fix, berbeda dengan container fluid. Pada div element ini terdapat kelas container fluid. Kemudian kelas container fluid ini menyediakan wadah lebar yang responsif dan mencakup seluruh lebar port tampilan. Jadi tipenya full, menutupi lebar port tampilan ini. Selanjutnya di percobaan yang kedua, saya akan menjelaskan grid system. Jadi di percobaan kedua ini saya membuat grid system. Grid system adalah sistem pengaturan lebar untuk masing-masing komponen yang ingin kita buat. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur keresponsifan website yang kita buat. Dalam sistem Grid Bootstrap 4 mempunyai 5 kelas. Yang pertama ada extra small device. Jadi ciri-cirinya seperti ini, dan fungsinya untuk menentukan lebar layar kurang dari 576 pixel. Kemudian yang kedua, small device. Ciri-cirinya kelasnya seperti ini, fungsinya untuk menentukan lebar layar sama atau lebih besar dari 576 pixel. Yang ketiga, medium device. Ciri kelasnya seperti ini, fungsinya untuk menentukan lebar layar sama atau lebih besar dari 768 pixel. Yang ketiga, large device. Ciri-cirinya seperti ini, kemudian fungsinya untuk menentukan lebar layar sama atau lebih besar dari 992 pixel. Yang ketiga, ciri-cirinya seperti ini untuk large device. Fungsinya untuk menentukan lebar layar sama atau lebih besar dari 1200 pixel. Di sini saya membuat container feed dengan kelasnya row, kolom, maka akan outputnya seperti ini. Selanjutnya di percobaan yang ketiga, saya membuat teks atau tipografi. Di dalam Bootstrap ini, tipografi adalah semua hal yang berkaitan dengan pengaturan umum teks dan tulisan, mencakup pengaturan umum kepala tulisan atau heading, kemudian teks body text, dan daftar list, dan lain-lainnya. Di sini saya membuat heading dengan kelas container. Ini seperti kita membuat heading yang dulu, membuat heading di HTML dulu. Ini sama juga di Bootstrap. Kemudian di percobaan yang keempat, saya membuat beberapa kelas dalam text color dan background color. Jadi di kelas text color ini terdapat banyak sekali beberapa kelas, diantaranya text mute, text primary, text success, text info, text warning, text danger, text secondary, text white, text dark, and text body. Sama juga di beberapa kelas dalam background color, diantaranya background primary, background success, background info, warning, danger, secondary, dark, and light. Ini saya membuat text color terlebih dahulu, maka menginputkannya kelas, kemudian kita masukkan teksnya, jenis teksnya ini mute, maka akan tampilannya seperti ini outputnya. Ini sama semua. Kemudian di background colors ini juga sama, menginputkan kelasnya pada text color dengan background atau BG, BG, kemudian kita masukkan model backgroundnya, maka akan outputnya seperti ini. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan percobaan yang kelima. Di percobaan yang kelima ini saya telah membuat
beberapa jenis-jenis kelas table. Yang pertama ada table biasa. Jadi di sini saya menginputkan class table, maka outputnya akan seperti ini, seperti tampak table biasa. Kemudian yang jenis kedua ada table stripped rows. Saya menginputkan kelas table stripped. Kenapa ini tabelnya ada dua? Jika saya menghilangkan tabel ini, maka akan tampilannya berubah, tidak teratur seperti ini. Saya akan kembalikan lagi. Selanjutnya, jenis class table yang ketiga adalah table bordered. Maka outputnya akan seperti ini. Jadi table ini tampak sisi pinggirnya ini ada sebuah garis tipis. Kemudian di jenis class table yang keempat ada table hover. Table hover rows. Kelasnya ini saya panggil table hover. Jadi outputnya jika saya men-swipe daerah tabel ini, maka akan backgroundnya berubah menjadi dark gray atau lebih gelap, seperti penggunaan hover ini. Baik, selanjutnya di percobaan yang terakhir saya membuat rounded corners. Jadi ini sama di percobaan CSS yang lalu. Bedanya jika kita menggunakan CSS, jika kita menginputkan gambar, kita mengedit stylenya itu menginputkan tag yang lebih banyak jika kita menggunakan CSS. Akan tetapi, kalau kita menggunakan Bootstrap, ini tinggal memanggil kelasnya, kelas rounded, maka akan outputnya ini, bordernya tampak tumpul. Ini sebagai penggunaan rounded. Ya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam percobaan-percobaan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya maupun penugasan saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.